Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, dalam rentang waktu yang lama dari umur saya tidak melakukan sholat. Lalu saya bertobat kepada Allah dan masa-masa terakhir ini saya rajin menunaikan sholat. Bahkan saya juga rajin sholat berjamaah di masjid. Nah, Ustaz, apa hukum masa lalu saya yang tanpa sholat tersebut, Ustaz? Mohon pencerahannya. Silahkan. Terima kasih dari hamba Allah yang ada di timur kota, yang mengakui, menyadari bahwa pernah bersalah karena tidak melaksanakan sholat. Tentunya ini yang dimaksudkan sholat fardu. Ini. Lalu bagaimana saya ini, kan begitu. Satu yang perlu kita pahami, saudara ini tidak sholat apa belum sholat? Kalau tidak sholat berarti tahu bahwa itu adalah sebuah pelanggaran. Artinya ada kesengajaan. Nek belum sholat, barangkali belum balik. Nah ini tinggal di mana letaknya. Seandainya belum sholat karena atau tidak sholat karena belum balik, itu tidak terkena kesalahan. Nah kalau sudah balik, apalagi mohon maaf bahasa yang lebih komunikatif, sudah dewasa kok tidak sholat, lah ini termasuk dosa besar. Dosa yang paling berat ini kan sebenarnya dosa meninggalkan sholat. Ini. Apalagi sengaja tidak sholat, sengaja meninggalkan sholat. Nah, yang kadang terjadi, orang itu sudah masuk waktu sholat, tapi tidak segera melaksanakan sholat, bahkan punya pikiran, nanti mau saya qadha. Lalu yang menjadi pertanyaan, siapa yang menjamin bahwa nanti itu mau mengqadha masih bisa? Siapa tahu dia mati sebelum mengqadha. Ini bicara waktu melaksanakannya loh. Saya belum berbicara hukum qadhanya, tapi saya hanya berbicara nanti. Padahal dari apa yang saya terima, bahwa salah satu indikasi orang itu mati su'ul khotimah, apabila seseorang itu mati sudah masuk waktu sholat tetapi belum sholat. Ini sengaja enggak, Mbak? Ya ada yang sengaja, mungkin ada yang enggak ya, tapi iya, tapi itu termasuk su'ul khotimah. Jadi artinya begini, karena waktu zuhur itu nanti masih 2:30 kan kita masih bisa salat. Nanti dululah, saya tak sholat di sono. Itu umpamanya dalam perjalanan. Padahal dia waktu itu sudah berada di masjid atau melewati masjid, tapi dia ingin sholat di sono karena waktunya masih mungkin. Lah, waktu mungkin ini siapa yang menjamin kalau kita ini masih hidup? Nah, kok kebetulan di perjalanan meninggal? Salah satu indikasi, aku tidak mengatakan su'ul khotimah loh. Indikasi su'ul khotimah. Jelek akhirnya, kenapa? Meninggalkan sholat. Maka saya pernah satu mobil dengan kakakku. Kakakku itu ingin segera sholat dulu. Istrinya, "Mbok nantilah di rumah, waktunya masih omber." Nah, terus aku jawab, siapa yang menjamin kalau kita masih pasti bisa sampai rumah sehingga kita bisa sholat?
Dengan bahasa saya yang demikian akhirnya Mbak Yu saya itu diam dan mengiyakan tetap mengikuti suaminya. Jadi memang kita harus berpikir tentang kematian. Berpikir apakah kita masih hidup. Oleh karena itu kembali pada pertanyaan, ya bersyukurlah bahwa saudara masih diberi kesempatan hidup dan sudah bisa melaksanakan sholat. Lalu bagaimana yang menjadi pertanyaan di saat dia itu tidak sholat? Ya ikutilah perbuatan jelek tanda petik tidak melakukan sholat dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Itu aja. Jadi nggak sulit. Mohon maaf, ilmu yang pernah saya terima tidak perlu dikodok. Dan ilmu yang saya terima tidak perlu fidyah sholat. Kan ada kadang yang sholat itu difidyahi. Ilmu yang saya terima nggak perlu fidyah sholat. Dan ilmu yang saya terima tidak ada tuntunan fidyah sholat. Ini. Nah kalau qadha bagaimana? Qadha itu adalah melaksanakan sholat bukan pada waktunya. Bukan nanti aku mau sholatku asar mau saya laksanakan di maghrib. Enggak. Tetapi sholat pada waktunya di mana apabila seseorang itu lupa atau tidur atau mohon maaf gila, mabuk atau apa, kan dia tidak bisa sholat. Nah, dia setelah sadar sholat, setelah bangun dia sholat. Nah, sholat itu kan bukan pada waktunya. Nah, itulah yang dimaksud dengan qadha. Sholatlah pada waktunya. Sehingga saya pernah ngaji sama Gus Baha. Jadi qadarullah itu Rasulullah pernah sholat subuh itu sudah kesiangan. Ini. Nah, ulama berpendapat bahwa melaksanakan sholat bukan pada waktunya yang karena sesuatu yang dibenarkan, mohon maaf ini, seperti tidur, nah itu namanya qadha. Tapi bukan saya akan sholat qadha. Niat itu sudah ya. Iya, itu tidak dibenarkan. Oleh karena itu kembali pada saudara sahabat kita yang ada di timur kota ini, lakukanlah ibadah yang baik, lakukanlah amal soleh, itu insya Allah akan menutup dosa-dosa yang telah lalu. Jangan lupa juga banyak-banyak istighfar dan banyak-banyak taubat. Maka tadi sudah saya sampaikan, Astaghfirullahaladzim, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Alladzi la ilaha illa, yaitu zat yang tidak ada Tuhan selain Allah. Wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Kita bertobat kepada Allah. Dari apa? Ya dari dosa-dosa yang kita lakukan, baik dosa yang kita tahu maupun dosa-dosa yang kita tidak tahu. Kadang ada kita melakukan dosa yang kita tidak tahu. Tapi ada juga kita melakukan dosa yang tahu tapi tidak sengaja. Tapi juga ada dosa yang kita lakukan dengan sengaja. Nah ini, ya mudah-mudahan Allah mengampuni dengan perilaku yang baik. Sudah ada pertanyaan tadi dari Bunda Rini, ada di Kemiri, ini mengenai apakah benar jika kita mempunyai dosa yang banyak, kalau kita bisa menunaikan haji dan melakukan tobat di sana, maka dosa kita bisa terampuni. Monggo silakan Ustaz. Terima kasih Bunda Rini. Kalau kita melaksanakan
perbuatan salah maupun dosa, yang baik itu segera bertobat. Artinya tidak usah menunggu kita itu haji. Tapi yang dipertanyaan, apakah benar kalau kita haji diampuni? Insya Allah begitu. Sehingga dikatakan al-haji mabrur laisal jaza'u ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Dan orang tidak akan bisa masuk surga kalau dia punya dosa. Artinya apa? Bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji itu, apabila dia bisa melakukan haji dengan mabrur, dijamin surganya. Dengan dijamin surga berarti diampuni dosa-dosanya. Ini logikanya tuh begitu. Oleh karena itu, kalau kita itu berdosa, sekali lagi saya sampaikan, tidak usah menunggu kita ini ada haji. Di tanah air saja itu kalau kita taubat ya insya Allah diampuni. Itu. Nah, kalau kita punya kelebihan harta, punya kesempatan untuk bisa berangkat, ya kita haji. Dan haji bukan karena kita akan bertobat. Nah, ini yang harus ditata niatnya. Jangan kita itu karena akan bertobat. Itu. Tapi kita haji ini melaksanakan perintah Allah sebagai rukun Islam yang ke-5. Hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu haji bagi orang yang mampu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.